tentang apa tujuan dilaksanakannya kurikulum 2013 atau kurikulum merdeka. Jadi tujuan dilaksanakannya kurikulum 2013 dengan kurikulum merdeka. Di sini kita tujuannya untuk yang pastinya menerapkan sesuai dengan standar nasional. Karena kan standar nasional yang berlaku di Indonesia saat ini untuk kurikulum merdeka itu dia memang kebijakannya baru dilaksanakan di tahun ini. Terlebih dia hanya untuk di kelas 10 karena kita baru penerapan di kelas 10 saja. Nah, kurikulum merdeka ini dia bertujuannya untuk apa? Untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan bagi guru dan bagi siswanya juga. Apa saja pembentukan program untuk guru? Pembentukan program untuk guru untuk saat ini di kurikulum 2013, di mana dia di sini sudah berjalan ya, selama ini kan sudah berjalan sampai dengan sekarang untuk K13. Untuk kita lebih memaksimalkan, mengkhususkan untuk program di kelas 10 untuk kurikulum merdeka. Di sini kita melaksanakan bimbingan, melaksanakan pelatihan IHT, ada juga pembekalan ke guru-guru mengenai bagaimana pengimplementasian kurikulum merdeka dalam pembelajaran supaya pembelajaran itu bisa menyenangkan dan guru di sini hanya sebagai fasilitator saja. Ya, Pak, bagaimana pelaksanaan kurikulum di sekolah ini? Untuk kurikulum pelaksanaannya untuk saat ini, untuk kurikulum 2013 sudah berjalan, sudah dari lama sampai dengan saat ini sudah berjalan. Namun untuk 2022 itu sudah diterapkan kurikulum merdeka yang memang baru kelas 10 saja. Dan ini memang banyak sekali perubahan dan perbedaan antara kurikulum 13 dengan kurikulum merdeka. Apakah sarana dan prasarana sudah mencukupi? Kalau untuk sarana prasarana untuk kurikulum 2013 sudah mencukupi karena kita sudah menjalankan dari lama. Tapi kalau untuk yang kurikulum merdeka, untuk buku memang dari fasilitas buku itu belum lengkap. Karena memang kita buku dari dinas itu belum semuanya. Tapi ada beberapa mata pelajaran yang memang dia belum dirilis. Jadi kita untuk buku memang masih belum melengkapi dipinjamkan ke peserta didik. Apakah untuk kurikulum 2013 atau kurikulum merdeka sudah berjalan, sudah sesuai efisien yang diterapkan, Bu? Kalau untuk kurikulum 13 itu sudah efisien kita terapkan dari tahun ke tahun. Tapi untuk kurikulum merdeka karena kita baru melaksanakannya, mungkin masih ada beberapa yang belum maksimal. Tapi sejauh ini dari bulan Juli sampai dengan November sudah dijalankan untuk efektif meskipun belum maksimal karena kami masih membutuhkan bimbingan dari sekolah-sekolah yang dia pusat keunggulan di wilayah kita di Jakarta Timur. Kedua terakhir, apa saja hambatan dalam pelaksanaan kurikulum merdeka selama 2013? Hambatan, kalau untuk hambatan untuk di kurikulum 2013 saat ini tidak ada hambatannya, semua berjalan dengan baik. Hanya kalau untuk di kurikulum merdeka mungkin karena kurangnya buku yang belum lengkap mata pelajarannya, memang dari dinas belum lengkap untuk seluruh mapel. Kemudian hambatannya mungkin karena kita harus mulai beradaptasinya dari kurikulum 2013 ke kurikulum yang merdeka karena perlakuan ke peserta didik di sini berbeda antara kurikulum 13 dan kurikulum merdeka. Perlakuan kita berbeda, makanya kita hambatannya mungkin masih ada beberapa yang ketika berada di kelas mengajar masih terbawa suasana di kurikulum 2013. Pokoknya kalau untuk K13 itu di kelas 11-12, kalau untuk merdekanya hanya kelas 10 karena kita memang baru. Berbeda dengan kalau sekolah-sekolah TK. TK itu kan pusat keunggulan. Nah, kalau untuk sekolah pusat keunggulan memang dia sudah secara keseluruhan itu menggunakannya kurikulumnya kurikulum merdeka. Gitu. Makanya kita untuk sekolah-sekolah swasta yang belum menjadi sekolah TK, makanya kan kita masih dibimbing oleh sekolah TK.
yang pastinya sesuai dengan jurusan. Nah, kita di sini jurusannya yang sesuainya kita sekolah TK-nya sama sekolah TK yang mana. Karena harus sesuai jurusan. Sesuai jurusan. Iya. Kalau kita ada 4 jurusan ya. Kita punya 4 jurusan soalnya. Jadi kita harus mencari sekolah yang sesuai buat menjadi sekolah studi banding. Jadi studi bandingnya bukan hanya ke industri, tapi kita juga studi banding ke sekolah-sekolah yang sudah pusat keunggulan. Karena di Jakarta Timur ada beberapa sekolah yang pusat keunggulan, tergantung kita mau ke jurusan mana yang akan kita kunjungi. Kalau aspek yang ditanamkan ke siswa dalam proses pembelajarannya itu kayak gimana di sekolahnya? Yang pasti kita mengacu kepada profil belajar Pancasila, di mana sesuai dari merdeka. karakternya. Iya. Jadi kan anak itu tidak hanya dituntut untuk dalam knowledge-nya, tapi mereka juga harus di karakternya. Makanya kan kalau untuk saat ini kan dia harus berprofil pelajarnya Pancasila, kebinekaan dan lain sebagainya. Gitu. Jadi tidak harus di knowledge-nya aja yang kita asah, karakternya juga harus kita bentuk. Karena yang pasti untuk guru-guru programnya itu sudah apa ya, bentuk programnya itu kita tuh guru-guru sudah diberikan pembekalan, di mana pembekalannya ini dibuatkan mikro. Jadi dia ada tim mikro per mata pelajaran. Jadi dia guru-guru misalkan seperti matematika, guru matematika dikumpulkan di situ dibimbing. Gitu. Untuk baik menyusun ATP, menyusun modul, bagaimana penerapannya. Nah, di situ udah dibuatkan mikronya. Berarti setiap guru udah diadain pelatihan buat melaksanakan Sudah. kurikulumnya? Sudah berjalan dari bulan bulan Maret apa bulan itu sudah lama sekali. Jadi sudah dibuatkan pembekalan, guru-guru sudah dibuatkan pembekalan. Selain juga kadang ada workshop MGMP, workshop dari dinas. Kita terpisah dari sekolah memang sudah memiliki pembimbing, jadi dibuatkan mikro per jurusan. Jadi per mapel apa lagi nih? Nah ini saya Bu, Ah, dalam kurikulum yang baru ini, yang Ya. baru dirilis, kurikulum Merdeka, apakah media apa sih yang sering digunakan dalam proses pembelajarannya gitu? Untuk media yang sering dipakai, jadi kalau zaman dulu kan kita papan tulis saja ya, Iya. ceramah, metode Iya. ceramah. Iya. Nah, kalau untuk di kurikulum Merdeka itu udah bervariasi. Jadi nggak hanya guru menjelaskan, tapi juga bisa menggunakan fasilitas media. Seperti nanti kan udah penggunaan kayak dia bisa menampilkan animasi, bisa menggunakan PowerPoint yang bisa PowerPoint bergerak ataupun yang tidak bergerak. Nah, kemudian juga dia lebih ke guru ini fasilitator. Kita memberikan suatu masalah ke anak, di mana anak itu harus bisa membaca masalahnya, dan anak itu juga nanti menayangkan, mempresentasikan hasil pemecahan masalah dia. Jadi guru itu sebagai fasilitator. Apa yang perlu dievaluasi dalam pelaksanaan kurikulum 2017 kan dalam kurikulum Merdeka? Yang harus dievaluasi itu kalau di penerapan di kurikulum Merdeka ya dari penilaian. Jadi cara penilaian itu kan berbeda. Penilaian kurikulum Merdeka dengan penilaian di kurikulum 13 itu berbeda. Kalau di kurikulum Merdeka yang dinilai itu bukan cuman dari nilai pelajarannya aja 90, 80, tapi di situ harus juga menjelaskan secara rinci. Misal si A dia belum lulus di, misalkan seperti saya ngajar IPAS nih, di IPAS si A ini belum bisa dikatakan lulus karena di bagian kompetensi bab 1 ada nilainya yang belum tuntas. Dia tidak
ada yang belum dipahami. Nah, bisa dikatakan lulus kalau dia semua sudah memahami. Jadi kita tuh nggak yang pokoknya belajar dalam 1 semester harus 5 bab habis, tidak. Kurikulum Merdeka tidak seperti itu. Karena kita melihat dari kemampuan anak. Kalau kemampuan anak memang bisanya hanya sampai di 3 bab, untuk bab selanjutnya bisnis. Jadi kita tidak memaksakan untuk harus 5 bab selesai anak memahami. Jadi kalau misalkan ada yang si A ini dia masih belum tuntas di bab 1, itu harus diremedi, dituntaskan. Kalau sudah dia paham, sudah mengerti, baru next ke berikutnya. Di situ yang pertama di penilaiannya, dalam evaluasinya. Kemudian kita untuk kurikulum Merdeka itu ada proyek. Nah, karena kan kita di sini baru menjalankan, jadi mungkin proyeknya kita belum sempurna, belum maksimal, karena kan kita baru, dan kita juga masih dibantu, diarahkan oleh yang sekolah TK. Karena kan kelas 10 itu harus memiliki 3 proyek di P5-nya. Jadi dia ada penguatan profil pelajar Pancasila dengan 3 proyek dalam 1 tahun yang harus dituntaskan. Nah, di sini kami merasa proyek yang kita jalankan belum sempurna. Sudah kita laksanakan tapi merasa belum sempurna. Jadi kita masih tetap mengacu ke PK, tetap kita berkoordinasi, diarahkan. Itu sih untuk menjadi evaluasi. Ibu, saya mau nanya, bagaimana menciptakan lingkungan pembelajaran yang religius? Bagaimana menciptakan Lingkungan pembelajaran yang religius. lingkungan pembelajaran yang religius? Setiap pagi terbiasa data tadarus. Ya. Di kelas sebelum pembelajaran tadarus. Di seluruh kelas. Iya. Jadi sebelum masuk ke KBM, memang semuanya di dalam kelas kita tidak mengeluarkan, tapi di dalamnya sebelum masuk ke pembelajaran tadarus terlebih dahulu 15-20 menit, baru masuk ke materi pembelajaran. Jadi tetap keagamaan tetap ditanamkan. Kita juga selalu mengingatkan seperti sholat zuhur, karena asar kan bisa mereka di rumah, zuhur. Jadi tetap agama ya harus tetap menjadi panutan mereka. Ada lagi? Habis. Selamat siang Pak, perkenalkan kami dari saya Jidan Senaga dari Universitas Sunda Teknologi. Jidan. Jidan Senaga. Saya Raditya. Ya, saya dulu yang Fatihah. Saya Kak Sulaiman. Nah, kami ditugaskan Pak dari kampus untuk menanyakan seiringnya berjalannya kurikulum di sekolah ini tentang bagaimana sih pendapat Bapak mengenai kurikulum baru ini? Kalau menurut saya kurikulum baru secara pribadi ya, satu sisi menyenangkan, satu sisi itu ada beratnya. Menyenangkan itu kurikulum bisa berjalan efektif, jadi ada komunikasi dua arah. Gitu. Ya beratnya ya sebelum kita mulai proses pembelajaran ya saya harus cari dulu pokok permasalahan yang ada di materi itu sendiri. Itu makanya saya bilang ya, secara pribadi sih sangat menyenangkan. Nah, terkait hal itu Pak, tadi kami menanyakan dari Bapak ke kurikulum. Nah, di sekolah ini yang berjalan 2 kurikulum antara kurikulum Merdeka sama kurikulum 2013. Apa saja sih persiapan yang boleh Bapak lakukan atau anak-anak itu dalam menghadapi kurikulum ini? Ini saya secara pribadi ya Bapak saya. Iya. Kalau secara pribadi antara kurikulum 2013 dengan Merdeka itu sebenarnya nggak ada perbedaannya. Tidak ada perbedaannya, cuman kalau kurikulum Merdeka sebelum belajar kita harus lakukan mencari masalah dulu, cari solusinya. Setelah itu dibikin kelompok anak-anak ini, jadi anak-anak ini lebih aktif. Hanya bedanya lebih aktifnya di depan. Kalau kurikulum 2013 itu aktifnya anak-anak pada saat proses belajar menjalan, proses belajar mengajar itu berjalan. Itu perbedaannya. Kalau saya sih seperti itu.
Terus Pak, menurut Bapak apakah proses pembelajaran dengan kurikulum 13 dan kurikulum merdeka sudah efektif? Kalau efektif, tidak efektifnya itu belum bisa dilihat dari sekarang, belum bisa. Karena itu kan butuh proses. Tapi kalau kurikulum 2013 ini kan seharusnya siswa itu dijadikan entrepreneur. Artinya entrepreneur itu siswa berani berbicara di depan. Gitu. Kalau di kurikulum merdeka itu kita harus jadikan siswa itu bisa menganalisa seperti itu. Jadi perbedaannya sih di situ saja saya bilang. Mungkin lebih aktif kan? Lebih aktif di kurikulum merdeka kalau memang benar-benar dijalankan. Tapi karena kurikulum merdeka ini masih baru dan masih setiap guru pasti masih menerawang karena baru berjalan itu kan kurikulum merdeka itu kan hanya di sekolah-sekolah tertentu. Iya. Gitu. Dan akhirnya baru tahun ini sekolah yang sudah mendapat tahun kemarin untuk menjalankan kurikulum merdeka. Jadi kayak kita nih yang Pak Komindo itu baru. Jadi banyak kata-kata guru yang masih menerawang. Aplikasi masih tetap kurikulum 2013. Makanya saya bilang ini berarti harus paham dulu. Dalam melaksanakan kurikulumnya itu ada kesulitan apa aja yang di kurikulum 2013 sama merdeka? Ya semuanya pasti namanya belajar Pak, persiapan belajar mengajar itu pasti ada kesulitan, pasti ada. Ya tidak ada yang tidak ada kesulitan. Hanya kesulitannya sih sebenarnya pada saat terkadang nggak sesuai. Jadi ini sebelum kita mengajar guru itu harus punya yang namanya RPP, itu bahasa di kurikulum 2013 bilangnya RPP. Ya. Nah RPP itu terkadang nggak berjalan sesuai apa yang sudah direncanakan. Ya, setiap kurikulum baik yang dibilang kurikulum 2013 dan kurikulum merdeka, kalau kurikulum merdeka itu modul bilangnya. Nah, itu ada sintaknya. Nah yang repot itu pada saat kita menerapkan sintak. Artinya sintak itu bahasanya ada fase. Nah, ini bahasanya tahap. Biar kalian tahu tahap. Iya. Tahap. Nah dalam belajar mengajar itu ada tahapnya. Kayak contoh sebelum mulai tahap pertamanya apa? Tahap pertamanya itu biasanya guru itu mengajar siswa. Gitu. Nah terkadang itu kita suka lupa dengan tahap-tahap seperti itu. Itulah yang jadi kesulitan. Yang sebenarnya seharusnya para guru nggak boleh lupain tahap-tahap itu untuk mengatasi kesulitan sebenarnya. Dari pelaksanaan kurikulum 2017 sama kurikulum kita itu apakah sudah berjalan efektif? Kalau 2013 ya pasti udah efektif karena udah lama. Iya. Sudah berjalan. Jadi guru itu ya mungkin dari dua kepala kan. Iya. Ya, tapi saking dua kepala dia sih pada lupa. Ya kita nggak bisa nutup kemungkinan seperti itu pasti ada seperti itu. Kalau 2000 kurikulum merdeka itu ya kita masih sulit karena apa? Karena kita baru berjalan kurang lebih 5 bulan. Ya, jadi sebelum apa kita biasanya nggak pernah nyari masalah. Biasanya masalah itu timbul pada saat proses mengajar. Ya. Tapi kalau di kurikulum merdeka itu kita harus cari dulu masalahnya dari materi itu sendiri. Gitu. Jadi sebelum kita bagikan materi ke siswa, kita harus cari tahu dulu masalah di materi itu apa. Kan setiap siswa itu kan punya daya tangkap kan berbeda-beda. Ya, berbeda-beda. Nah supaya mereka nanti sama persepsinya itu dia setiap siswa itu diajak memecahkan masalah materi itu sendiri. Diajak diskusi supaya guru itu tahu sejauh mana siswa itu mau belajar dan memahami materi. Jadi berbeda situasi sih. Lebih awal artinya. Jadi di mencari awal dulu permasalahan siswa. Kalau 2013 kan sambil berjalan. Iya, Sambil berjalan. Nah itu bedanya. Makanya saya bilang ya sebenarnya kalau paham dia lebih enak menggunakan merdeka. Jadi pada saat proses belajar mengajar kita akan mengenal permasalahan siswa itu apa, kita langsung bisa angkat semua. Gitu. Nah, kan Bapak di sini sebagai seorang guru, dalam menciptakan lingkungan pembelajaran itu gimana ya untuk tujuan? Untuk menciptakan lingkungan belajar, ya
sebenarnya antara kurikulum 13 sama kurikulum merdeka itu ada religiusnya. Nah, biasanya para guru itu sebelum memulai itu pasti mengajak siswa pertama kali adalah berdoa. Sebelum mulai itu berdoa. Dan setelah itu selain berdoa itu mengajak siswa itu menghargai. Yang artinya menghargai baik itu pendapat maupun kebudayaan mereka yang berbeda. Nah itu yang saya bilang religius. Setelah itu bagaimana mereka mengungkapkan pendapat dengan sopan. Nah setelah itu juga mengingatkan siswa di dalam kelas itu ya kalau sekarang kan suka kelepasan tuh kebun binatang keluar. Padahal itu di kelas kan nggak ada kebun binatang. Biasanya kan dari siswa dia keluar ke kebun binatang. Nah itu guru wajib mengingatkan karena itu bentuk salah satu religius berkata sopan santun. Oke, mungkin sekian dari wawancara kali ini. Terima kasih Pak atas bantuannya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih.